warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam kenal. Kenalkan, nama saya Sadu Ramadan dari Universitas Pamulang, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro. Salam hormat kepada dosen pengampu saya, Bapak Abdurrahman STMT. Kali ini kita sudah masuk ke UTS dan saya akan coba menjelaskan di sini terkait beberapa soal yang sudah diberikan kepada dosen saya. Untuk soal yang pertama, kita coba bikin nih. Jika umur di bawah 7 tahun tidak bisa diterima di SD, dan jika umur yang sama dengan 7 atau lebih bisa masuk SD. Nah, ini kita akan masuk ke program if dulu ya. Kita bikin itu. Kita masuk di sini A input terus sini ini jangan lupa 2 dalam kurungnya ya. Oke, ini kita masukin 7 ya, karena soalnya 7 tahun. Nah, baru kita kasih keterangan di sini nih. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. If A lebih besar dari 7, print masukkan usia Anda. Bukan, salah, sorry. Nah, ini aja. Selamat, usia Anda terpenuhi. Nah, kita bikin else-nya nih. Jadi jika misalnya di bawah umur 7 tahun, dia otomatis akan menolak ya. Else ini dia bakal menjawab. Maaf, usia Anda belum terpenuhi. Nah, kita coba run. UTS. Nah, kita jawab misalnya 8. Nah, selamat, usia Anda terpenuhi. Nah, dia ngejawab ya. Nah, coba misalnya kita run dulu, dia di bawah 7. Misalnya 6. Maaf teman-teman, saya lupa. Kita belum mencetak print di sini ya. Nah, kita ini lagi. Nah, maaf, usia Anda belum terpenuhi karena dia di bawah 6. Jadi otomatis else ini bakal menjawab itu teman-teman. Kita lanjut ke soal ke B ya. Langsung apa nih? Soal berikutnya. Sini soalnya tuh, buatlah suatu program untuk menentukan grade A, B, C, dan D pada nilai 1 sampai dengan 100. Nah, ini sama halnya dengan soal yang pertama ya.
Cuman kita lebih bikin ke ini aja. Ini dulu. Ini udah selesai ya untuk soal pertama yang yang A. Sorry. Nah, ini yang soal kedua. Ini yang B. Nah, kita sama nih bikin variabel seperti ini. Sama aja sih, simple aja. Jadi kayak A, biasain pakai huruf kecil ya. A sama dengan nilai dari ini grade A dulu ya. Grade A. Misalnya kita kasih nilai 90 lah sampai 100. Ini. Nilai dari 90 sampai 100 termasuk kategori grade A. Kita bikin B, sama aja ya. Nilai dari 70 lah. 10 sampai 80. 70 sampai 90 masuk kategori B. 9. Masuk kategori grade B. Sorry. B. C. Nilai dari 60 sampai 69 masuk kategori C. Kategori grade C. D dengan nilai dari 40 sampai 59 masuk kategori grade D. E nilai dari 20 sampai 39, ini 0 aja lah, 0 sampai 39 masuk kategori grade E. Nah, ini kita bikin untuk ininya nih. Jadi nanti sama sih seperti ini nih, if, else. Nah, nanti kita tambahin elif di sini. Seperti ini programnya teman-teman. If 90 lebih besar lebih besar dengan nilai 90 sama dengan nilai 100. Ini kita print nilai Anda, koma. Ini sorry. Ini jangan lupa kita kasih tanda kutip ya. Nah, tanda kutip di sini, kasih koma bawah. Nah, ini nilai. Nah, kita print lagi di sini bawahnya. Nah, masuk kategori A. Nah,
elif. Sebenarnya sama aja sih ya teman-teman caranya. 70 lebih besar sampai nilai 89 ya, 89.2 print nilai Anda koma. Print masuk kategori B. Ini jangan lupa ya, kasih titik dalam kurung lagi. If sama elif itu sama ya teman-teman. Ini saya sudah jelaskan juga sih soal if dan elif di video sebelumnya ya. 60 sampai nilai 69. Print nilai Anda. Nilai print masuk kategori C. Ini elif lagi. Sekarang 40 sampai 59. 40 nilai Nah, sekarang kita kasih else nih buat keterangan terakhir si E ini. Else 0 nilai tiga sembilan. Print kategori E. Nah, kita coba print dulu ya. Apakah dia mau ngecetak nggak nih? Nah, ini ada yang salah nih. Nilai dia. Kenapa ya nih kira-kira? Coba kita ganti. Masih salah juga. Invalid.
Coba kalau misalkan ininya kita hapus. Nah, kita cetak lagi. Di sini kita coba kasih sebentar ya. Kita coba kenapa ya? Invalid. Ini sepertinya ada yang error apa? Harusnya ini tuh dia tidak mencetak ya. Mungkin si program ini dia ngebacanya ngecetak. Coba kita kasih misalnya di sini nilai sorry teman-teman, input masukkan nilai Anda. Nah, kita coba print lagi. Atau ini kita bikin gini aja lah, seperti ini. Nah. Oh iya, saya lupa ya. Harusnya untuk else ini kita tidak kasih keterangan apapun ya. Soalnya dia emang tidak mencetak. Dia hanya mencetak ketika tidak ada yang sesuai nih dari antara if, elif ini. Baru dia bakal ngecetak. Kita coba. Masukkan nilai Anda. Kita coba masukin 95. Nah, nilai Anda 95. Masuk kategori A. Sudah. Dia ada salah. Kok alsnya dicetak? Coba kita run lagi. Salah ya. Coba. Kita coba run lagi ya. Dia masih mencetak ya.
coba misalnya kita ganti deh. Kita coba cetak lagi apakah dia masih ngebaca yang else. Ini sekarang dia malah ngebaca yang else nih, padahal harusnya ini A. Mungkin karena coba kalau misalkan ini kita ganti nih jadi if ini elif. Kita coba ini kita coba run lagi ya. Oh, oh, coba kita pindah ini ke depan. Sebentar ya teman-teman, saya coba
menelaah dulu nih, kira-kira apa nih yang salah ya. Kita coba tutup. Misalnya kan 90 lebih besar 100. Saya copy dulu lah biar cepat. Delapan 9 79 70. Enam 60 else nya kan nggak usah ya. Gini. Coba kita run lagi. Oh, kategori E nya masih kebaca ya? Apa emang dia ngebaca semua ya? Harusnya yang benar ini kan yang ini nih. Nah, harusnya ini dia gak ngikut nih ya teman-teman ya. Atau kita nggak usah pakai else dah, kita coba pakai ini aja, if lagi. If kita kasih nilai 0 sampai 9. Sorry. Coba kita masukin 95. Cuma satu. Coba dulu. Coba lagi. 75. Nah, ini ya. Baru dia benar nih teman-teman ya. Ini tinggal saya ubah dulu lah di sini biar teman-teman bacanya juga enak. Ini 80. Ini 70 sampai 7. Ini berarti kita kasih nilai 50 sampai 69 ya. Nah, ini kita kasih nilai sampai 9. Nah, baru kita coba lagi ya. Nah, rada lama ya teman-teman ya. Nah, kita coba. Nah, 95. Coba lagi, apa dia mau nih menjawab semua nih? Takutnya kayak yang tadi. Terus 85. B benar. Coba lagi 75 benar. Coba lagi 65 benar. Coba lagi 45. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, untuk soal yang B ini ya, tentang buatlah suatu program untuk menentukan grade A, B, C, D. Nah, ini sebenarnya A, B, C, O.
Oh, ABCD aja ya. Sebenarnya ini sebenarnya emang gak kepake ya. Saya tambahin nih. Maaf teman-teman, saya kurang perhatiin. Berarti kita harus jadi nilai 90 sampai 100 masuk kategori grade A, 80 sampai 89 grade B, 70 sampai 79 grade C, 50 sampai 69 grade D, dan 0 sampai 49 masuk grade E ya. Nah, sesuai yang tadi di sini ya. Nah, 95 grade A, 85 grade B, 75 grade C, 65 grade D, dan 45 grade E. Nah, gitu. Nah, untuk soal yang pertama sudah kita selesaikan ya. Kita sekarang coba masuk ke soal yang kedua. Maaf teman-teman, ini lagi aja nih, jadi saya coba ngomongnya sedikit pelan-pelan aja. Nah, bentar, lagi aja nih, bentar teman-teman. Nah, untuk soal yang kedua ini kita disuruh buatlah contoh programan pengulangan dengan for dan while dalam bahasa Python. Nah, untuk while loop sepertinya sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Apa sih while loop dan for loop? Itu for loop ya. Nah, jadi gini. Untuk sebenarnya sama aja ya teman-teman untuk while loop dan for loop itu. Kalau while loop kan dia kayak buat perulangan lah ya dalam pemrograman yang akan terus berjalan. Jadi selama kondisi tertentu nih terpenuhi atau bernilai, kondisi itu sudah tidak penuhi atau perulangan lah ibarat kata. Jadi untuk perbedaannya lah ya, intinya while loop ini dia berputar selama syaratnya benar. Kalau for loop berputar sesuai jumlah yang udah ada ditentukan atau berputar di dalam data. Jadi misalnya nih while loop nih cocok nih dipakai kalau kita nggak tahu persis nih berapa kali yang mengulang dan lebih tergantung lah pada kondisi. Jadi loop akan jalan selama syaratnya masih benar. Kalau for loop dia lebih cocok ke tahu jumlah atau perulangan, atau pas kita mau jalan nih dalam sebuah kumpulan data, nah kayak list atau nets gitulah. Nah, coba nih, cobalah saya jelaskan lewat inilah. Kita coba program. Jadi kayak apa sih for loop dan while loop itu? Kita iniin, kita masuk ke soal kedua ya. Soal kedua. Maaf ya teman-teman, saya pakai kaos aja nih. Soalnya saya lagi di kosan teman juga, baru balik kerja, jadi belum sempat pulang ke rumah pakai jas atau almet mater lah. Nah, kita coba sekarang buat untuk apa ya, enaknya for loop dulu lah. For loop. Kita kasih hashtag asal. For loop. For loop. Nah, kita kasih misalnya A sama dengan 8. Nah, kita coba masuk for i in range, for i in range, terus maaf lagi ya, saya rada 1,1. Kita print i karena di sini for-nya kan i ya, jadi kita masukin di sini i. Nah, kita coba print dulu lah. Nih, bakal apa sih yang terjadi nih setelah kita print? Nah, dia bakal bikin perulangan nih teman-teman dari 1 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nah kita coba ini lagi lah. Sebenarnya ada dua sih, coba nih kita masukin cara yang kedua. Sama aja sih teman-teman. Kita coba misalnya for in range 5 for is range 5 2. Nah, print misalnya kita kasih kata ini adalah perulangan. Nah, kita coba print ya. Oh iya, sorry. Kita lupa kasih huruf i di sini. For i in oh terus kasih 5. Nah ini kita ini dulu lah ya, biar dia nggak ngecetak. Ini adalah perulangan, jadi otomatis nih karena saya nulisnya 5 for i in range 5, jadi dia bakal ngecetak ini nih selama 5 kali, sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah gitu, jadi for loop itu ya dia buat perulangan gitu ya, dia bakal ngecetak sesuai apa yang kita pengen nih di sini gitu. Nah itu untuk for loop ya teman-teman. Nah kalau while loop gimana? Sebenarnya sama aja sih kalau while loop ya, karena for loop dan while loop itu ya kayak di kakak lah ya ibarat kata. Kita coba bikin while loop ya, while loop sih, while loop. Nah while loop kita kasih misalnya variabel bebas sih teman-teman, mau kasih variabel apa ya. Saya contohnya di sini karena malam ya enaknya seger-seger tuh. Nah kita masukin buah lah, semangka misalnya, semangka terus titik koma kutip lagi terus manggis. Nah set nah, manggis terus sirsak set rambutan. Bebas ya teman-teman, di sini mau masukin apa aja lah, bebas, suka-suka teman-teman aja. Kita kasih tanda kutip dalam kurung. Nah kita nanti cetaknya kita bikin sama aja sih, for i in range jangan range di sini kita, kalau karena while loop ya nggak pakai range. Ini titik 2 ini terus titik 2 lagi. Nah kita kasih if len i lebih besar 7. Contohnya kita kasih misalnya di sini a insert nah, masih 0, i. Kita print di sini nih teman-teman, print i, karena di sini for i kita masukin print i. Nih apa sih yang bakal terjadi nih kalau kita bikin seperti ini? Ternyata ada yang salah. Kenapa? Karena di sini kita yang kotak gitu ya, bukan yang kutip ini. Kita samain seperti ini. Nah cetak lagi. Nah ada yang salah lagi. Ini juga sama. Kita harusnya bikinnya kayak seperti ini. Nah itu. Kita coba cetak lagi. Salah lagi nih. Kenapa? Belum kasih tanda titik 2. Nah coba kita cetak lagi, apa masih ada yang salah? Nah semangka, manggis, sirsak, rambutan, dan nanas. Persis ya, sama seperti ini ya teman-teman. Bedanya kita kasih nama buah terus dia berurutan nih ke bawah gitu. Jadi kalau while loop sama for loop itu sama aja ya teman-teman. Nah untuk penjelasannya ya, untuk for loop dan while loop
Ini sini aja ya. Ini kita udah selesai pengerjaan untuk nomor 2 nih. Nah, sekarang kita coba masuk pengerjaan nomor 3. Apa sih soal nomor 3 ini? Nah, kita buka dulu. Nah, ini lebih sulit ya. Makin lama kita makin sulit. Buatlah list. Nah, dengan ketentuan sebagai berikut. A. Ibu membeli Neptune sayur. Dalam perjalanan keliling, ibu menambahkan terong dan wortel. Kemudian ibu mengganti sayuran pertama dengan brokoli. Di tengah perjalanan ibu kehilangan sayuran. Tampilkan semua nama-nama list while loop for loop. Tampilkan. Nah, gitu. Kita coba buat ya. Jadi simpelnya kita disuruh bikin list tentang sayuran. Buatlah list dan ketentuan sayuran. Misalnya sayuran belanjaan ibu. Nah, kita masuk nih untuk yang soal nomor 3. Ini lumayan ini ya teman-teman ya. Lumayan panjang lah penjelasannya. Kita coba pelan-pelan coba iniin sayur sesuai dengan terangannya di situ tadi itu apa aja. Terong dan wortel. Sampai bebas dulu berarti ya yang pertama. Karena yang pertama kita tidak disuruh untuk kasih keterangan nih mau nambah sayur apa aja. Jadi kita bebas nih teman-teman di sini. Kita mau ngasih sayuran apa aja. Misalnya kangkung, terus bayam, terus apa lagi ya? Wortel, kita di sini sudah masukin namanya kita baru 3 wortel, kentang, terus jagung, terus jamur. Jamur, tomat lah. Sama aja sisa sama sayur ya. Kita ini taruh for item in sayur print item. Sorry, main gerah ya. Sayur titik extend set. Nah, kita masukin di sini kan terong dan wortel ya. Kita kasih masukin berarti terong, wortel. Terus print tadi apa ya? Dalam perjalanan keliling ibu menambahkan terong dan wortel. Dalam perjalanannya keliling ibu menambahkan apa nih di sini terong ya. Terong dan wortel. Terus lanjut lagi print. Ini apa lagi nih?
Kemudian ibu mengganti sayuran yang pertama. Oh bukan, kita ini dulu. Lalu sayuran tersebut ditambahkan ke dalam list oleh ibu. Kita masukin lagi di sini, berarti langsung for item in sayur print item oh kita bikin lagi kayak tadi berarti ya. Print, maaf ya teman-teman, saya rada lupa juga sih. Print sayur sorry. Kita di sini tulis misalnya jamur. Print. Nah, ini kita baru kasih variabel lagi ya, teman-teman. Variabelnya apa? Kita ikutin soal di sini. Kemudian ibu mengganti sayuran yang pertama dengan brokoli. Kita coba ya. Ternyata nih kita bikin misalnya ibu salah membeli sayur dan ingin ditukar sayur bayam. Sayur apa ya? Ingin ditukar sayur bayam. Bayam dengan brokoli ya. Karena di situ yang ditukar brokoli. Ini brokoli. Terus kita coba nih bawahnya kita bikin sama aja sih. Setelah ditukar sayuran tersebut diubah oleh ibu pada list. Nah, gitu ya. Masuk lagi for lagi, kita bikin for lagi item in sayur. Jadi dia bakal ngecetak terus nih gini. Jadi tiap ini dia ngecetak, tiap ini dia ngecetak, yang ini dia ngecetak. Kita print lagi item. Ada di sini setelah for item ya. Jadi kita print item. Ini lagi print sayur.
Apa nih lagi soalnya? Di tengah perjalanan ibu kehilangan sayuran yang kelima. Nah, di tengah perjalanan nih ibu kehilangan nih sayurannya nih. Kita bikin di tengah perjalanan ibu kehilangan ya. Tengah perjalanan tadi. Nah, ibu kehilangan sayuran yang kelima. Nah, gitu ya. Coba lagi. Print. Kita bikin sehingga, kita cetak apa ya, sehingga sayuran ibu dengan sayuran ya. Setelah dicek kembali, sayuran ibu yang kelima hilang. Nah, kita kasih print. Nah, ini kita kasih variabel berikut, misalnya berikut sisa atau berikut list sisa sayuran ibu. Kita bikin lagi di sini ya, for item, for item in sayur, print item, print lagi. Nah, sekarang apa nih? Kita bikin lagi seperti gini aja lah. Tanggung ibu kemudian mengecek kembali sayuran nomor 5 dan 6. Kenapa nomor 5 dan 6? Sini. Sayuran nomor 5 dan 6 karena takut misalnya ada yang lupa ya. Karena takut ada yang lupa. Nah, kita ini lagi nih teman-teman. Kita bikin lagi misalnya print sayuran pada 2 dan 3 adalah print sayur. Ini kita masukin 1.3 ya. Itu titik 3 nih, biar dia ngecetak nih yang 2 dan 3. Print
Bench A dengan A plus 1. Nah, ini kita lupa kasih tik dulu lagi. Nah, sama dengan A plus 1 print sayur ke 1 plus I, koma sayur I print lagi berikut ini list pada sayuran ibu yang dibeli ke pasar. For item in sayur print item. Nah, mungkin coba segini dulu ya. Kita coba run dulu nih. Dia bakal ada yang gagal kah? Semoga aja enggak ya. Kenapa nih? Nah, ternyata ada yang salah nih teman-teman nih. Salahnya kenapa? Ibu kemudian ngecek kembali saya nomor 5 atau 3. Ini ada salah nih, sepertinya saya salah format apa gimana ya, coba kita cek dulu nih. Takutnya ada yang salah format kah? Kenapa ya? Oh. Kenapa ya?
Oh, salah, ini bukan titik ya, harusnya titik 2 nih. Coba rano ya. Nah, ini baru kecetak nih, akhirnya berhasil juga. Jadi kita baca dulu. Sayur, kangkung, bayam. Nah, jadi ketika kita ini nih, nah dia otomatis bakal ngecetak list nih ke bawah. Jadi nah dia bakal kayak ngecetak. Kita taruh di sebelahnya lah. Kangkung, bayam, wortel, kentang, jagung, dan tomat. Nah, karena perjalanannya keliling, ibu menambahkan terong dan wortel. Jadi yang sebelumnya jadi cuma segini nih, dia ada tambahan lagi nih, terong dan wortel. Dengan catatan kita harus ngasih extend. Nah, extend ini bakal menambahkan nih di terakhirnya setelah ini. Gitu. Nah, lanjut lagi nih. Ternyata ibu salah membeli sayur dan ingin ditukar bayam dengan brokoli. Setelah ditukar, diubah ibu pada list. Nah, jadi dia otomatis nih, karena saya ngasih kata jamur di sini nih, dia bakal menambahkan jamur nih di pertama. Nah, yang seterusnya, di tengah perjalanan ibu kehilangan sayuran. Setelah dicek kembali, sayuran ibu yang kelima hilang. Yang kelima tuh berarti ini apa nih? Oh, jagung teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 lah. Yang list kelima nih hilang. Nah, kita tambahkan dalam kurung 4. Kenapa 4? Karena kita ngikutin indeksnya. Indeks itu kan bermula dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi jagung nih 4. Jadi kita masukin di sini 4. Nah, jadi otomatis jagung nih bakal hilang. Nah, kemudian ibu nih ngecek kembali sayuran nomor 5, 6, takut ada yang lupa. Sayuran pada 2 dan 3 adalah bayam dan wortel. Sayuran yang ke 2 dan 3 bayam dan wortel. Nah, dia bakal ngelis nih. Karena saya ngasih cetakan seperti ini nih teman-teman, dan 1 plus i, jadi dia otomatis bakal ngecetak ini nih. Nah, gitu. Jadi sayur ke-1 jamur, sayur kedua bayam, sayur ketiga wortel, 4 kentang, 5 tomat, 6 terong, dan 7 wortel. Nah, ini berikut ini list sayuran ibu yang dibeli ke pasar. Jamur, bayam, wortel, kentang, tomat, terong, dan wortel. Jadi jagungnya nih hilang nih teman-teman, karena sudah hilang ya di sini. Jadi otomatis ke bawah sini udah nggak ada jagung lagi. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa saya jelaskan untuk soal yang nomor 3. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu aja ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.